Izinkan saya membawakan bacaan dari divisi saya mengenai misteri grafis dengan tim Mama dengan pembimbing Dr. Muhammad Rizky sebagai TKVM terpilih. Jadi seperti yang kita ketahui, misteri grafis itu dari etiologi itu masih belum jelas secara pasti, namun ada faktor yang menyebabkan terjadi suatu misteri grafis, yaitu autoimmune disease, yang dimana terjadi pada normal neuromuscular junction itu acetylcholine itu melekat pada reseptornya. Namun pada pasien dengan miastenia gravis itu adanya suatu blocking dari acetylcholine itu sehingga acetylcholine tidak mampu melekat pada reseptornya yang akan menyebabkan terjadi keluhan pada otot-otot volunteer ataupun otot pernafasan dan otot luriknya. Jadi secara definisi itu merupakan suatu kronik autoimun yang dimana neuromuscular disease that caused by kelemahan pada skeletal muscle-nya, di mana itu adanya suatu titik dari abnormalities, di mana dari beberapa jurnal yang saya dapatkan itu ada faktor yang menyebabkan ada suatu misdiagnosis itu adalah ada titik dari abnormalities, sehingga dari adanya suatu blocking dari antibody tersebut yang menyebabkan acetylcholine itu tidak dapat menempel pada reseptornya, sehingga timbullah gejala-gejala seperti weakness dari skeletal muscle ataupun dari beberapa dari gerakan pernafasan. Nah, ini contoh ilustrasinya misalnya grafis di mana ada suatu blocking dari antibodi tersebut sehingga acetylcholine itu tidak mampu melekat pada reseptornya. Sehingga dari neuromuscular junction itu tidak mampu menekan tidak mampu menempel pada reseptornya sehingga ada suatu uh, tidak jadi suatu hamparan dari reseptor tersebut sehingga dari blocking dari antibodi tersebut sehingga ada suatu gejala dari kelemahan dari otot atau development dan dari ada gejala dari pitosis saja. Ya, berdasarkan dari klasifikasi Auserman itu dari misalnya grafis dari ada empat kelas. Yang pertama ada kelas 0, ada gejala asimptomatis, ocular symptom, mild general weakness, contoh beberapa respiratory symptom square. Dari kelas 3 itu ada moderate general weakness dan kelas 4 itu bisa sampai berat ataupun general weakness hingga ke berat. Nah, untuk insiden misalnya grafis ini tidak pandang dari beberapa gender, namun didapatkan dari beberapa referensi itu most common paling sering terjadi itu pada wanita dengan 3 dekade terakhir tersebut, di mana kita bisa mengetahui apakah ada suatu misalnya grafis itu dengan melakukan pemeriksaan dari misalnya serologi yang biasa dilakukan di negara berkembang itu biasa dengan menggunakan pemeriksaan acetylcholine reseptor. Namun untuk masalah spesifik dari tirosintinase ini mungkin di negara berkembang Indonesia masih jarang dilakukan, namun di negara maju seperti negara Amerika itu sudah menggunakan masalah spesifik dari tirosintinase untuk mengetahui apakah suatu miastenia grafis atau tidak. Nah, untuk hubungan dari miastenia grafis dengan timoma, ini dari beberapa referensi itu menyebutkan bahwa miastenia grafis ini berhubungan 10-15% dengan kejadian timoma. Dan 30% timoma itu memiliki suatu gejala miastenia grafis. Nah, sebagai hubungan dari miastenia grafis dan timoma, di mana timoma itu merupakan suatu kelenjar timus yang berasal dari sel epitel timus. Di mana prevalensi timoma itu merupakan suatu tumor mediastinum bagian anterior, di mana ini dari mediastinum terbagi menjadi 3 kompartemen, anterior, middle, dan posterior, di mana pada pasien dengan timoma itu merupakan suatu mediastinal mass bagian anterior, di mana prevalensinya itu 50%. Timoma yang bersifat solid dan homogen. Jadi ketika kita melakukan suatu scan, uh, kita mengetahui suatu timoma itu dengan melihat gambarannya itu adalah solid dan homogen. Jika tidak solid, kita bisa mencurigai itu suatu karsinoma. Untuk klinik karsinoma secara histologis ganas di mana 10% dari kasus timoma. Untuk diagnosis banding ada timoma, tiroid retrosteral goiter, parotid adenoma, teratoma, ataupun torsic aortic aneurysma. Nah, kita memakai klasifikasi
Dari Timoma ini dengan menggunakan klasifikasi WHO tahun 2015 dengan membedakan dari Timoma dan timik carcinoma itu berdasarkan dari histopatologi description-nya. Dari A itu metode Timoma, AB mixed Timoma, B1, B2, B3 dan C timik carcinoma. Nah, untuk staging dari Timoma itu kita bisa menggunakan dari staging masa Oka staging. Masa Oka staging ini di mana yang pertama stage 1 ini masa tersebut masih di dalam kapsul. Jadi tumornya itu masih berada di dalam kapsul tersebut tanpa ada suatu invasi keluar. Untuk staging 2 itu secara mikroskopis atau makroskopis mungkin sudah keluar dari kapsul tersebut, namun uh, tidak sampai melebihi meluas dari bagian sekitar kapsul tersebut. Bisa dilihat dari gambar ini, jadi tumornya ini sudah secara makroskopis itu sudah menginvasi keluar dari kapsul tersebut. Untuk staging 3 itu kita bisa menggunakan staging 3 itu secara makroskopis itu sudah menginvasi dari perikardium, bagian perikardium, blood vessel ataupun dari parunya. Untuk grading 4 ini bisa dilihat dia itu part A itu sudah menginvasi keluar, namun belum sampai menimbulkan suatu satelit-satelit nodul seperti yang grading 4B. Jadi staging 4 ini sudah keluar menginvasi dari bagian lemaknya, namun belum menimbulkan suatu satelit nodul seperti staging 4B. Nah, untuk tenant staging itu menggunakan AGCC edition di mana uh, T1, T2, T3, T4, N0, N1, N2, dan N0, N1. Mungkin sudah sering kita baca di mana prognosis dari staging 1 berdasarkan staging itu kita bisa mengetahui prognosisnya bagaimana. Untuk gejala klinis asimptomatik, nah, miastenia gravis itu 34% pada pasien dengan timoma. Nah, jadi pasien dengan miastenia gravis 15% juga menimbulkan gejala pada uh, timusnya. Untuk diagnostik kita bisa menggunakan diagnostik dari CXR atau PA lateral. Kita bisa, namun secara pasti itu kita bisa mengetahui dengan MSCT kontras. Di mana untuk mengetahui suatu timoma, pasien dengan miastenia gravis dengan timoma, itu kita bisa melihat dari mass-nya. Jadi itu bersifat solid dan homogen. Jadi batas itu tegas dan bersifat itu homogen. Nah, jika kita melihat suatu gambaran batas yang tidak jelas atau non solid atau pada bagian CT scan itu, kita bisa mencurigai itu suatu karsinoma. Nah, untuk imaging MRI ini bisa dilakukan pada pasien yang kontraindikasi dilakukan CT scan, contohnya seperti ibu hamil. Untuk PET scan ini sebagai gold standard pasien dengan all malignancy yang dilakukan di negara maju, namun di negara berkembang saat ini masih jarang dilakukan. Nah, untuk tata laksana, ini tata laksana berdasarkan dari stagingnya, stage 1 dan stage 2 itu bisa dilakukan complete resection, stage 3 itu unresectable, tapi dari jurnal yang saya dapatkan itu mungkin bisa dilakukan suatu maximum debulking untuk meminimaliskan dari gejalanya. Namun jika sudah menjadi stage 4 itu bisa pilihannya itu adalah kemoterapi. Untuk tata laksana seperti yang berdasarkan dari stagingnya itu pasien dengan apakah dia itu resectable atau unresectable misalkan dari staging dari AJCC. Nah, ini berupa contohnya bisa dilakukan transcervical timectomy. Itu yang kedua bisa transsternal dari timectomy. Jadi kita mengambil dari timusnya dengan membelah dari sternalnya. Dan yang di negara maju sudah mulai sering dilakukan suatu VATS timectomy dengan mengambil timusnya dengan minimal invasi. Jadi kita preservasi, kita harus mengetahui dari penyakitnya agar tidak kena juga. Jadi kita angkat, namun jangan sampai terkena dari penyakitnya. Ya, untuk jurnal yang saya dapatkan ini berdasarkan dari jurnal dari Amerika dari Duke University itu dan jurnal itu dengan International Consensus Guidance Management of Myasthenia Gravis dengan timoma. Jadi di sini
Nah, secara discussion itu pasien dia tuh menjelaskan bahwa dari reporting retrospective test series 150 pasien dengan pasien misalnya grafis dengan timoma after surgical thymectomy uh, itu memberikan 5 year survival atau 5 year show itu 3% memiliki uh, recurrency. Namun yang dijelaskan di jurnal ini adalah dengan menggunakan metode open surgical. Jadi oh ya dijelaskan juga pasien dengan general myasthenia gravis, pasien dengan acetylcholine receptor blocking antibody dengan usia 18 sampai 50 tahun itu wajib kita melakukan suatu diagnostik terlebih dahulu dan kita mungkin memikirkan suatu timektomi pada pasien dengan usia 18 sampai 50 tahun ini. Jadi kita wajib dari jurnal ini diwajibkan mungkin di perusahaan CT scan untuk walaupun pasien dengan belum mengeluhkan dari gejala respiratory, jadi di jurnal ini menyebutkan bahwa pasien usia 18 sampai 50 tahun ini di negara baju di Amerika di Duke University penelitian ini dilakukan CT scan untuk mengetahui apakah pasien ini harus ditinektomi atau tidak. Nah, untuk discussion yang kedua itu dari jurnal ini juga menyebutkan bahwa pasien dengan misalnya grafis dengan timoma after surgery itu dari beberapa kasus menyebabkan myasthenia crisis, di mana itu paling sering dilakukan terjadi oleh karena post operatif, di mana mortalitasnya cukup cukup tinggi, di mana itu yang menyebabkan pasien-pasien dengan MG post operatif thymectomy diangkat timus itu menimbulkan myasthenia crisis yang menyebabkan dia itu tidak mampu ekstubasi ataupun tidak mampu memberikan nafas spontan setelah post operatif, di mana uh, bisa disebabkan oleh airway compromise, infection ataupun nerve palsy. Nah, ini dari jurnal ini menyebutkan juga bahwa pemberian pyridostigmin atau acetylcholine itu wajib diberikan pos perioperatif sebelum dilakukan satu timektomi. Jadi harapannya itu agar kejadian myasthenia crisis post operatif open surgery maupun secara minimal invasif itu mampu menurun angka mortality-nya. Nah, untuk manajemen dari myasthenia crisis itu kita support dari supportnya dengan menggunakan intubasi selama post operatif dan kita winning secara perlahan. Nah, untuk conclusion juga memberikan bahwa teknik minimal, invasi minimal memiliki waktu perawatan yang lebih pendek daripada teknik open. Namun dari jurnal ini menjelaskan bahwa beberapa teknik tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, ini beberapa contoh dari krisis misalnya grafis. 15 sampai 20% pasien dengan misalnya grafis itu pernah terjadi suatu kejadian misalnya krisis pas operatif thymectomy. Untuk tata laksana misalnya krisis pos dari operatif thymectomy maupun secara VATS itu bisa menggunakan IVIG dan ataupun plasmapheresis. Namun uh, di negara maju itu sudah menjadi terapi wajib yang dilakukan pada pasien dengan miasthenia crisis post operatif thymectomy dengan miasthenia gravis. Nah, untuk surveillance dilakukan CT scan 3 sampai 4 bulan after surgery untuk mengetahui apakah terjadi suatu recurrency ataupun complete resection reseksi yang kita lakukan itu sudah baik atau belum. Untuk tegomesis di mana misalnya grafis merupakan suatu autoimmune disease yang disebabkan karena antibodi antibodi yang tersebut yang memblocking dari reseptor tersebut agar karena tidak bisa menempel dari neuromuscular junction, di mana berhubungan erat dengan adanya suatu timik abnormalities di mana klasifikasinya bisa diklasifikasikan menggunakan klasifikasi Osserman untuk surgery, timing surgery dari misalnya grafis itu melihat dari staging dari TNM-nya dan AGCC-nya. Untuk krisis misalnya grafis ini merupakan suatu perhatian khusus dari jurnal ini, di mana 3% terjadi pada pasien dengan post timektomi ataupun VATS. Jadi
bagaimana kita perioperatif maupun post operatifnya kita menurunkan angka mortality dari myasthenia gravis ini.